Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Genisi Anggarini dari Program Studi Pendidikan Akuntansi semester 3. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sintabella dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 3A. Perkenalkan, nama saya Ulfa Angelina Gustiani dari Pendidikan Akuntansi semester 3A. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. Nah, yang pertama adalah tujuan PSAK tersebut adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Kemudian pernyataan ini ditetapkan untuk klasifikasi instrumen keuangan dari perspektif penerbit dalam aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. Klasifikasi bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan yang terkait. Yang terakhir adalah keadaan di mana aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus. Tujuan yang kedua adalah prinsip ini dalam pernyataan ini melengkapi prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan. Nah, pernyataan ini ditetapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan. Yang pertama secara neto dengan kas atau instrumen lain, dan yang kedua dengan mempertukarkan instrumen keuangan seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan dengan pengecualian untuk kontrak yang disepakati dan dimaksudkan untuk terus dimiliki dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan item non-keuangan sesuai dengan persyaratan pembelian, penjualan, dan penggunaan yang diperkirakan oleh entitas. Nah, ada beberapa cara di mana kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, dengan atau mempertukarkan instrumen keuangan. Nah, hal ini mencakup yang pertama, jika persyaratan kontrak mengizinkan salah satu pihak untuk menyelesaikan kontrak tersebut secara neto dengan kas atau dengan instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Nah, yang kedua, jika kemampuan untuk menyelesaikan secara neto dengan kas atau instrumen lain atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan tidak dinyatakan secara eksplisit dalam persyaratan kontrak, namun entitas mempunyai praktik penyelesaian kontrak serupa dengan atau secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Praktik untuk menerima aset yang mendasari dan menjualnya dalam jangka pendek setelah penyerahan untuk memperoleh laba dari fluktuasi jangka pendek atau margin penjualan. Kemudian yang terakhir, jika item non-keuangan yang menjadi subjek dalam kontrak siap dikonversi menjadi kas. Nah, opsi yang diterbitkan untuk membeli atau menjual item non-keuangan ini dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan termasuk dalam ruang lingkup pernyataan tersebut. Nah, definisinya aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual, kontrak yang akan atau mungkin diselenggarakan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas. Instrumen ekuitas itu adalah setiap orang yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Kemudian instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual atau putable instrument adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit
dan memperoleh atau atas aset keuangan lain, atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada saat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa depan atau kematian atau purnakarya dari pemegang instrumen. Selanjutnya, liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas kewajiban kontraktual dan kontrak yang akan atau mungkin diselenggarakan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi tertentu antar pelaku pada tanggal pengukuran. Yang selanjutnya, pernyataan ini atau kontrak atau kontraktual mengacu pada suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang memiliki konsekuensi ekonomik yang jelas dan kecil peluangnya akan diabaikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Nah, umumnya karena pemenuhan perjanjian ini dapat dilaksanakan secara hukum. Nah, dalam pernyataan ini entitas termasuk perusahaan perseorangan, persekutuan, badan hukum, wali amanah, dan institusi pemerintahan. Kemudian penyajian liabilitas dan ekuitas. Penerbitan instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut dengan komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Nah, ketika menentukan apakah instrumen keuangan merupakan instrumen ekuitas dan bukan merupakan liabilitas keuangan, maka instrumen tersebut merupakan instrumen ekuitas jika, yang pertama, instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual. Kemudian yang kedua, instrumen tersebut tidak akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Nah, instrumen yang mempunyai fitur opsi jual. Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit. Nah, sebagai pengecualian, definisi liabilitas keuangan, instrumen yang mencakup kewajiban tersebut diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki seluruh fitur berikut. Yang pertama, memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro rata aset neto entitas pada saat entitas dilikuidasi. Yang kedua, instrumen berada dalam kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain. Yang ketiga, seluruh instrumen keuangan yang berada pada kelas instrumen yang merupakan subkoordinat dari seluruh kelas instrumen lain memiliki fitur yang identik. Kemudian yang keempat, selain kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus kembali instrumen dan menerima kas atau aset keuangan lain, instrumen tersebut tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan atau aset keuangan. Nah, yang kelima, jumlah arus kas yang diharapkan dapat didistribusikan ke instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansional pada laba rugi. Nah, perubahan dalam aset neto yang diakui atau perubahan dalam nilai wajar aset neto entitas yang diakui atau yang belum diakui secara selama umur instrumen. Nah, beberapa instrumen keuangan termasuk kewajiban kontraktual bagi entitas penerbit untuk menyerahkannya kepada entitas lain bagian pro rata aset neto hanya pada saat likuidasi. Nah, kewajiban timbul karena likuidasi pasti terjadi dan berada di luar kendali entitas, sebagai contoh yaitu umur entitas yang terbatas atau tidak pasti terjadi namun berdasarkan opsi dari pemegang instrumen. Nah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan rekan saya
Aprilia Sintabela. Selain instrumen yang memiliki seluruh fitur di atas, suatu instrumen dapat diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika penerbit tidak memiliki instrumen keuangan atau kontrak lain yang memiliki total arus kas yang secara substansial bergantung pada laba rugi. Perubahan dalam neto entitas yang diakui atau perubahan pada nilai wajar aset neto entitas yang diakui dan yang belum diakui. Dampak dari pembatasan atau penetapan secara substansial atas imbal balik hasil residu kepada pemegang instrumen. Entitas menghitung reklarifikasi instrumen sesuai dengan kondisi berikut. Yang pertama, entitas mengklarifikasikan instrumen ekuitas sebagai liabilitas keuangan sejak tanggal ketika instrumen tidak lagi memiliki seluruh fitur. Yang kedua, entitas mengklarifikasi liabilitas keuangan sebagai ekuitas sejak tanggal ketika instrumen memiliki seluruh fitur. Tanpa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan. Fitur penting dalam membedakan antara liabilitas keuangan dan instrumen keuangan adalah adanya kewajiban kontraktual salah satu pihak dari instrumen keuangan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan pada pemegang instrumen ekuitas dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan pihak penerbit. Jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menghindari penyelesaian kewajiban kontraktualnya dengan penyerahan kas atau aset keuangan lainnya, maka kewajiban tersebut memenuhi definisi liabilitas keuangan kecuali untuk instrumen yang diklarifikasikan sebagai instrumen ekuitas. Instrumen keuangan yang tidak secara eksplisit menerapkan kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas aset keuangan lainnya dapat menetapkan kewajiban secara tidak langsung melalui persyaratan dan ketentuan yang ada padanya. Penyelesaian dalam instrumen ekuitas dalam penerbitan entitas. Suatu kontrak bukan merupakan instrumen ekuitas hanya semata-mata karena kontrak tersebut menyebabkan entitas menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkannya. Entitas mungkin memiliki hak atau kewajiban kontraktual untuk menerima atau menyerahkan saham yang diterbitkan atau instrumen ekuitas lain dentro jumlah yang bervariasi. Hak atau kewajiban kontraktual tersebut dapat berupa nilai yang telah ditetapkan atau nilai yang berfluktuasi. Kontrak tersebut merupakan liabilitas keuangan bagi entitas meskipun entitas harus atau dapat menyelesaikan kontrak tersebut dengan instrumen ekuitas miliknya. Kontrak yang akan diselesaikan oleh entitas dalam menyerahkan instrumen ekuitas miliknya dalam jumlah yang telah ditetapkan sebagai pengganti kas atau aset keuangan lain yang nilainya telah ditetapkan adalah instrumen ekuitas. Jika instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas yang akan diterima atau diserahkan oleh entitas pada saat penyelesaian kontrak merupakan instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual dengan seluruh fitur yang memiliki kondisi atau instrumen yang mensyaratkan suatu kewajiban pada entitas untuk menyerahkan pada pihak ketiga. Memenuhi kondisi, maka kontrak tersebut adalah aset keuangan atau liabilitas keuangan. Kontrak yang akan diselesaikan entitas dalam menyerahkan atau menerima
menerima instrumen ekuitas dalam jumlah yang telah ditetapkan sebagai pengganti kas atau aset keuangan lain dengan jumlah bervariasi merupakan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Ketentuan penyelesaian kontingensi. Instrumen keuangan dapat mensyaratkan entitas untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain atau jika tidak menyelesaikan, sebagaimana jika instrumen tersebut merupakan liabilitas keuangan. Pilihan penyelesaian. Jika instrumen keuangan derivatif memberi kepada salah satu pihak pilihan cara penyelesaian, maka instrumen tersebut adalah aset keuangan atau liabilitas keuangan, kecuali jika seluruh alternatif penyelesaian yang ada menjadikan instrumen keuangan ekuitas. Instrumen keuangan manajemen. Penerbit instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Komponen tersebut diklarifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas. Klarifikasi komponen liabilitas dan ekuitas dari instrumen pada konvensi tidak dapat diubah sebagai akibat adanya perubahan kemungkinan bahwa opsi konversi tersebut akan dilaksanakan, meskipun jika pelaksanaan opsi tersebut akan menguntungkan secara ekonomik bagi para pemegangnya. Penerbit suatu obligasi dapat dikonvensi menjadi saham biasa pertama kali menentukan nilai tercatat komponen liabilitas dengan mengukur nilai wajar liabilitas serupa yang tidak memiliki komponen ekuitas. Saham treasury. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan oleh anggota lain dalam kelompok usaha konsolidasi imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. Nilai saham treasury yang dimiliki diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan atau catatan laporan keuangan. Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas A saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut, dan B berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Pernyataan ini mensyaratkan penyajian aset keuangan, liabilitas, dan keuangan secara neto jika penyajian tersebut mencerminkan arus kas masa depan dan diharapkan entitas dari penyelesaian dua atau lebih instrumen keuangan terpisah. Jika entitas memiliki hak untuk menerima atau membayar suatu jumlah neto dan berintensi untuk merealisasikannya, maka entitas tersebut hanya memiliki satu aset keuangan atau satu liabilitas keuangan. Dalam keadaan lain, aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara terpisah satu sama lain dan konsisten dengan karakteristik yang dimiliki, yaitu sebagai sumber daya atau sebagai kewajiban entitas. Saling hapus antar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui dan penyajian jumlah neto berbeda dengan penghentian pengakuan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Hak untuk melakukan saling hapus merupakan hak hukum debitur.
baik dalam bentuk kontrak maupun cara lain, untuk menyelesaikan atau mengeliminasi seluruh atau sebagian jumlah yang dibayarkan kepada kreditur dengan cara membandingkan jumlah yang harus dibayarkan dan dipiutang kepada kreditur yang bersangkutan. Adanya hak yang dapat dipaksakan untuk saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan mempengaruhi hak dan kewajiban yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan, serta mungkin mempengaruhi eksposur entitas atau entitas atas risiko kredit dan risiko. Intensi entitas terkait dengan penyelesaian aset dan liabilitas tertentu dapat dipengaruhi oleh praktek bisnis yang normal, persyaratan pasar uang, dan keadaan lain yang dapat membatasi kemampuan entitas untuk melakukan penyelesaian secara neto atau penyelesaian secara simultan. Penyelesaian dua instrumen keuangan secara simultan mungkin terjadi melalui sebagai contoh, operasional lembaga clearing dalam pasar uang yang terorganisir atau pertukaran langsung. Dalam keadaan ini, arus kas adalah setara dengan suatu jumlah neto tertentu dan tidak ada eksposur risiko kredit dan risiko likuiditas. Dalam keadaan lain, entitas mungkin menyelesaikan dua instrumen dengan menerima dan membayar dengan jumlah terpisah yang menyebabkan entitas memiliki eksposur risiko kredit untuk seluruh jumlah aset atau risiko likuiditas untuk seluruh jumlah liabilitas. Kondisi yang tidak dapat dipenuhi dan saling hapus biasanya tidak tepat jika beberapa instrumen keuangan yang berbeda digunakan untuk meniru fitur yang terdapat dalam instrumen keuangan tunggal atau instrumen sintesis. 2. Aset keuangan dan liabilitas keuangan timbul dari instrumen keuangan dengan eksposur risiko utama yang sama namun melibatkan pihak lawan yang berbeda. 3. Aset keuangan atau aset lain dijaminkan sebagai agunan untuk liabilitas keuangan yang bersifat non-recourse. 4. Aset keuangan ditempatkan oleh debitur dalam wali amanat untuk keperluan pelunasan kewajiban tanpa kewajiban aset keuangan tersebut diterima oleh kreditur pada saat penyelesaian kewajiban. 5. Kewajiban yang timbul akibat dari kejadian yang menyebabkan kerugian diperkirakan dapat dipulihkan melalui pihak ketiga dengan klaim kontrak angsuran. Entitas yang melalui sejumlah transaksi instrumen keuangan dengan satu pihak lawan mungkin melakukan perjanjian induk untuk penyelesaian secara neto dengan pihak lawan tersebut. Perjanjian tersebut menetapkan penyelesaian secara neto untuk seluruh instrumen keuangan yang tercakup dalam perjanjian jika terjadi gagal bayar untuk berakhir salah satu kontrak perjanjian. Ini umumnya digunakan oleh institusi keuangan untuk melindungi dari kerugian yang timbul jika terjadi kepailitan atau keadaan lain yang menyebabkan pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajiban.